Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari probabilitas. Ini perlu diketahui bahwa untuk konsep dasar dari probabilitas ini, maaf ya, nanti sebelum mempelajari konsep dasar probabilitas, nanti akan kita pelajari di situ ada banyak sekali macam-macam syarat untuk mempelajarinya. Oke, ini memang setelah ini konsep dasar secara garis besar ini nanti jadi dua pertemuan. Yang pertama kita bahas tentang analisis, kita pelajari dulu adalah analisis kombinatorial yang akan sangat membantu dan banyak digunakan dalam konsep probabilitas, yaitu yang pertama nanti analisis dari bilangan faktorial, kemudian ada permutasi dan ada kombinasi. Tiga ini nanti yang kita fokus pelajari dan ada pengantar sedikit karena sesuai dengan waktu yang ada. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang bilangan faktorial. Bila n ini nanti ada bilangan bulat positif, maka bilangan faktorial ditulis dengan begini, n faktorial, dengan syarat n harus bilangan bulat positif. Nah, n faktorial ini bermakna n faktorial ini sama saja dengan n dikalikan dengan n-1 dikalikan dengan n-2 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Itu n faktorial. Kemudian ketika nanti ada 0 faktorial, dia nilainya sama dengan 1. Dan 1 faktorial nilainya juga 1. Nah, contohnya bagaimana? Oke, sekarang kita perhatikan contoh. Misal saya punya 3 faktorial. Berarti kalau 3 faktorial berarti 3 dikali dengan 3 kurangi 1 berarti 2 dikali dengan turun lagi 1. Sama dengan 6. 3 kali 2 kali 1. Contoh lagi 5 faktorial. Berarti bisa ditulis 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Yakni berapa? 5 kali 4 kali 3 dikali sama dengan 120. Kemudian kalau nanti 6 faktorial. 6 faktorial itu berapa? 6 faktorial bisa saya tulis 6. Ya kan? Kali 5 faktorial juga boleh. Karena kan 5 faktorial kan 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga boleh. Cara ngitung seperti ini. Berarti 6, 5 faktorial tadi sama aja dengan 120. Sehingga 6 dikali 120 sama dengan 720. Ini contoh yang sederhana. Kemudian, contoh yang akan kita lakukan lagi pembagian bilangan faktorial dengan bilangan faktorial. Dilakukan dengan cara mencerdaskan pembilang dan penyebut. Contohnya begini. Kalau ada pembagian bilangan faktorial, misal saya punya 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Ini bisa saya tulis begini, 7 faktorial kan berarti 7, 6, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita coret, tinggal 7 kali 6 sama dengan 42. Tuh, kalau contoh dalam pembagian. Oke, terlihat bahwa semakin terlihat tadi dari contoh-contoh tadi, semakin besar bilangan n, maka bilangan faktorial dari n faktorial membesar dengan cepat. Karena kita lihat, karena kan pengalinya lebih besar seperti itu. Tuh, ini dasar-dasar dari faktorial. Satu contoh lagi, misalkan 17 faktorial dibagi dengan 15 faktorial. Ini bisa kita tulis seperti ini, seperti yang ini tadi. Nah,
Ketika dia 17 dan 15, kan besar 17. Maka 17-nya kita jabarkan. 17 kali 16 kali 15 faktorial. Stop. Sesuai tadi. Dibagi dengan 15 faktorial. Ini coret, coret. 17 kalikan 16 sama dengan 272. Berarti ini adalah hasilnya. Ini untuk contoh-contoh yang pembagian faktorial. Setelah bilangan faktorial ini, setelah ini kita akan bahas tentang permutasi. Untuk kita lanjut ke permutasi begini. Pandanglah himpunan A, B, C. Nah, ini kita punya himpunan A, B, C. Yang mempunyai tiga anggota, yaitu A, B, dan C. Sudah terlihat di situ. Oleh karena banyaknya anggota himpunan tersebut, banyaknya anggota ini berarti N, banyaknya anggota sama dengan 3. Maka kita dapat mengambil keseluruhannya atau sebagian dari anggota himpunan tersebut. Katakanlah kita ambil seluruhnya, R sama dengan 3. Misalnya kita ambil di sini R sama dengan 3, kita ambil 2, berarti R sama dengan 2. Ketika kita ambil 1, maka R sama dengan 1. Atau tidak mengambilnya sama sekali atau R-nya 0. Dari anggota-anggota yang diambil itu kemudian kita buat suatu susunan atau rangkaian dengan memberi arti pada urutan letak anggota pada susunan tersebut. Dengan demikian, kita memperoleh jenis-jenis susunan yang ditentukan oleh urutan letak anggota himpunan tersebut pada setiap susunan. Bila diambil satu anggota, bila diambil R sama dengan 1, berarti ya diambil cuma satu anggota. Tentu susunannya ada hanya 3. A, B, C. Seperti itu. Kalau anggota diambil adalah 2, maka kita dapat susunan A, B, A, C, B, C, kemudian ada B, A, ada C, A, ada C, B. Berarti ini ada 6 susunan. Ini ada 6 susunan. Kemudian ketika kita ambil R-nya adalah 3, maka di sini kita dapatkan apa? A, B, C, B, A, C, dan C, A, B. Kemudian di sini kita dapatkan lagi adalah A, C, B, kemudian B, C, A, dan C, B, A. Maka di sini nanti kita terlihat bahwa dari R2 dan R3 terlihat jenis susunan AB itu berbeda. AB itu tidak sama dengan BA. Karena apa? Karena arti pada urutan letak anggota tersebut berarti. Oke, sebab letak A pada susunan pertama berbeda artinya dengan letak susunan A pada susunan kedua. Jadi ketika ada perbedaan urutan tersebut, AB tidak sama dengan BA, itu kita gunakan permutasi. Kayak ini juga, ABC dengan ACB itu di sini dianggap tidak sama, karena ini melihat urutan. Oke. Sehingga secara keseluruhan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang dinamakan permutasi itu ketika susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota. Memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut disebut permutasi. Intinya dia memperhatikan urutan. Permutasi. Nah, nanti kita bisa menggunakan permutasi dengan syarat R-nya harus kurang dari sama dengan N. Nanti penghitungannya adalah N permutasi R sama saja dengan N faktorial per N min 1 faktor N min R faktorial. Sorry. Nah, ini contoh. Bila ada
N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka 4 permutasi 2 ngitungnya adalah 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Hingga 4 faktorial per 2 faktorial. Sehingga jadinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 12. Oke, karena ini coret-coret 4 kali 3, 12. Ini konsep dasar dari permutasi. Mudah kan cara menghitungnya? Ketika 4 permutasi 2 sama aja dengan 4 faktorial per, ini diling-iling ya, ini diingat-ingat, NPR. Jadi N permutasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Di buku yang sudah saya bagikan itu sudah ada. Kemudian berbagai jenis permutasi. Yang pertama kita akan bahas tentang permutasi melingkar. Permutasi melingkar adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Dua permutasi melingkar dianggap sama bila didapatkan dua himpunan permutasi dengan cara beranjak dari suatu anggota tertentu dan bergerak searah jarum jam. Banyak permutasi dari N anggota disusun secara melingkar itu tinggal gini dok, banyak permutasinya adalah N-1 faktorial. Contohnya begini. Ada sekelompok orang duduk di meja bundar. Ini orang. Tanpa syarat, misalkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ini duduk melingkar. Kemudian pertanyaannya berapa cara mereka duduk? Maka kalau ditanya seperti itu berarti kan pakai permutasi siklis, berarti melingkar. Berarti tinggal 7 dikurangi 1 faktorial, berarti 6 faktorial. Kita tahu 6 faktorial itu sebenarnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini di sini berapa? Ini 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 24, 24 kali 5, 120, 120 kali 6 berarti 720 cara. Nih, kalau permutasi melingkar. Oke. Kemudian yang kedua adalah permutasi dari sebagian anggota yang sama. Maksudnya bagaimana? Bila kita mempunyai himpunan yang terdiri atas N anggota, maka ada kemungkinan sebagian dari anggotanya mempunyai jenis yang sama. Katakanlah jenis 1 terdiri dari N1 yang sama, jenis 2 terdiri atas N2 yang sama, jenis 3 memiliki jenis 3 terdiri atas N3 yang sama, dan seterusnya. Maka banyak permutasi ini nanti dapat kita susun seperti ini. N di sini ada N1, N2, N3, titik-titik sampai NK. Permutasi ya, ini permutasi sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai dengan NK faktorial. Begini caranya. Contohnya bagaimana? Begini. Misal, berapa banyak? Pertanyaan. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata statistika. Oke. Statistika. N-nya kalau kita lihat total semua berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 N. N-nya ada 10. Kemudian kita lihat lagi
jenis pertama S. S itu ada berapa? S itu ada berapa? 1, 2. S-nya ada 2. T. T-nya ada berapa? T-nya ada 1, 2, 3. Kemudian A. A-nya juga ada 2. Kemudian yang ini selanjutnya lagi adalah T sudah, A sudah, I. I-nya di situ ada 2. Kemudian setelah I, S ada berapa? S sama dengan 1, yang lain sudah tidak ada. Kita lihat totalnya di sini kan 10. Maka berapa cara menyusunnya ini kita lihat. N-nya adalah 10 faktorial per, yang pertama S-nya berapa? 2, maka 2 faktorial. P-nya tadi 3 faktorial, A-nya 2 faktorial, I-nya juga 2 faktorial. Yang satu tidak usah saya tulis. Satu tidak perlu ditulis sebenarnya. Tapi kalau mau ditulis ya silakan, tidak ada apa-apa karena tidak mempengaruhi hasil. Sehingga ini bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 per kemana? Berapa? 2 kali 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, terus 2 faktorial lagi, 2 kali 1, kemudian 2 kali 1, 1 lagi. Nah, 2 kali 1 dari ini, 3 kali 2 kali 1 dari 3 faktorial, 2 kali 1 lagi dari 2 faktorial ini, 2 faktorial ini ke sini. Nah, ini tinggal kita coret. Ini 3 kali 2, 6, ini coret. 2 sama 2 ini sama 4, kemudian 2 sama 2 ini habis. Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 kali 1. Silahkan dihitung sendiri. Bisa ya? 10 kali 9 8 kali 7 kali 3 kali 1. Ini permutasi dengan anggota yang sama. Kemudian kita akan bahas tentang kombinasi. Tadi ketika kita bahas permutasi tadi itu kan memperhatikan aturan urutannya. Tetapi nanti ketika kita bicara tentang kombinasi, ketika kita punya himpunan A, B, C, dengan permutasi kita peroleh susunannya. Tadi kalau permutasi kita susunannya kan misalkan diambil 2 misalkan ya. Kita peroleh susunan dari atas 2 angka. Misalkan R-nya 2, itu kita dapat susunan A, B, B, A, C, C, A, B, C, C, B. Seperti itu jika permutasi. Tetapi sekarang kita bicara tentang kombinasi. Kalau kombinasi itu A, B, dalam permutasi tadi kan AB tidak sama dengan BA. AC juga tidak sama dengan CA. BC juga tidak sama dengan CB. Itu kalau dalam permutasi. Bila sekarang urutan anggota pada susunan itu tidak mempunyai arti, nah sekarang di sini dia tidak memiliki arti. Nah, ini tidak memiliki arti. Berarti AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Karena yang kita bahas adalah kombinasi itu yang seperti ini. Kalau permutasi AB tidak sama dengan BA, tapi kalau kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Banyaknya susunan yang diperoleh menjadi 3, berarti hanya ada 3 susunan, di mana AB, A dan B, AC, dan BC. Susunan-susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberi arti pada urutan anggota masing-masing disebut kombinasi. Nah, ini kombinasi tadi. Berarti tadi kalau dia tidak memperhatikan urutan itu kombinasi. Simbol kombinasi adalah C. Berarti nanti ketika ada N kombinasi R sama saja dengan N faktorial per
N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Contoh, dalam penulisan kombinasi banyak macamnya ya. N kombinasi R ini bisa ditulis seperti ini juga. Nah, N, R ini juga boleh. Boleh juga ada yang nulis seperti ini. C, N, R boleh. Boleh juga C, N, R. Tanpa ini. Tanpa ini ya. Nah, ini tanpa ini. Ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tergantung nanti situ ketemu mana. Contoh penghitungannya begini. 6 kombinasi 2 berarti dia nanti 6 faktorial per 6 min 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini berarti 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. Berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini 4, 3, 2, 1. Ini 2 kali 1. Ini coret sama ini. Coret sama ini tinggal 3. 3 kali 5, 15. Itu contoh pertama. Kemudian contoh selanjutnya. Bila ada A, B, C, D, suatu himpunannya anggotanya adalah A, B, C, D, diambil 3 objek. Diambil 3 objek. Maka banyaknya permutasi dan kombinasi yang diperoleh adalah bagaimana? Kalau secara permutasi, misalkan ini memperhatikan urutan, maka kita pakai permutasi. Misalkan kalau permutasi berarti 4 permutasi 3, ini bisa kan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. Berarti 4 faktorial per 1 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kalau ini pakai permutasi. Maka kalau pakai tanpa memperhatikan urutan, maka dia menggunakan kombinasi. 4 kombinasi 3 berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga di sini 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial. Ini jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 3 kali 2 kali 1. Coret-coret berapa? 4. Berarti jelas berbeda ya. Banyaknya susunan yang diperoleh dengan cara kombinasi jauh lebih sedikit dari cara permutasi. Ingat, kalau memperhatikan urutan, dia menggunakan permutasi, tetapi kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Itu dasar-dasar sebelum kita lanjut ke konsep dasar probabilitas. Jika kita bicara tentang konsep dasar probabilitas, kita akan awali dengan kejadian berikut. Misalkan gini. Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari ini yang sulit diketahui dengan pasti, apalagi kejadian di masa yang akan datang. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah nanti malam akan datang hujan? Nah, kita tidak tahu. Apakah pesawat Garuda akan berangkat tepat waktu? Nah, kita belum tahu. Apakah besok akan ada demonstrasi massa di Jakarta? Kita juga tidak tahu kan? Apakah tahun depan harga minyak mentah di pasaran dunia akan naik? Nah, begitu juga dalam percobaan statistika. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti hasil-hasil yang akan muncul. Misalnya, pada pelemparan sebuah uang logam, kita tidak tahu dengan pasti hasilnya. Apakah yang akan muncul di sisi muka atau sisi belakang dari uang logam itu. Kemudian yang kedua, pada pelemparan sebuah dadu, kita tidak tahu dengan pasti hasilnya. Apakah yang muncul muka dadu 1, 2, 3, 4, atau 6. Dan
Meskipun kejadian-kejadian tersebut tidak pasti, tetapi kita bisa melihat fakta-fakta yang ada untuk menuju derajat kepastian atau derajat keyakinan bahwa suatu akan terjadi. Bila ada mendung dan langit semakin gelap, maka itu menjadi tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Akan tetapi bila sama sekali tidak ada mendung dan langit terang benderang, tentu hujan tidak akan turun. Kecuali hujan yang direkayasa dengan memakai teknologi. Jadi, bila ada mendung dan langit semakin gelap, maka ada derajat kepastian bahwa hujan akan turun. Demikian juga, bila suatu dadu dilemparkan dengan acak tanpa rekayasa apa-apa, maka ada derajat kepastian bahwa muka satu dari dadu itu akan muncul. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan secara statistik disebut probabilitas atau peluang. Dan suatu probabilitas dilambangkan dengan P. Dengan demikian kita dapat menentukan probabilitas terjadinya hujan, probabilitas munculnya muka satu pada percobaan pelemparan sebuah dadu, probabilitas munculnya kartu as pada pengambilan kartu dari sekelompok kartu bris, dan seterusnya. Kita berhenti sejenak untuk merenungkan uraian-uraian di atas. Konsep probabilitas lahir dari suatu permainan seperti pelemparan uang logam, pelemparan dadu, penarikan kartu, dan sebagainya. Itu. Dalam perumusan probabilitas, ini ada dua yang kita bahas. Sebenarnya ada lagi, tapi perumusan konsep dasar probabilitas dilakukan dengan dua cara pada sesi kali ini. Yang pertama kita akan dengan metode perumusan klasik, dan yang kedua adalah dengan cara frekuensi relatif. Yang pertama kita bahas tentang perumusan klasik. Jika untuk perumusan klasik ini, jika nanti ada kejadian E terjadi dalam N cara, berarti kejadian E dengan M cara dari seluruh N cara. Kejadian E dengan M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi. Dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E, maka probabilitas kejadian E sama dengan M cara tersebut dibagi dengan seluruh N cara yang mungkin. Berarti M tadi itu banyaknya cara yang diinginkan, kemudian N adalah banyaknya seluruh yang mungkin. Berarti sing ditakokno dibagi kabeh sing mungkin. Intinya seperti itu. Ya, sepertinya kejadian yang diinginkan dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Contoh begini. Contoh. Sebuah dadu dilempar, sebuah dadu. Saya punya dadu, mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kan mata dadunya 6. Semua muka dadu mempunyai kesempatan sama untuk muncul. Yang akan muncul salah satu dari muka-muka itu adalah M. M-nya itu berarti misalkan M ada 1, ada M sama dengan 2, M-nya 3, dan seterusnya. Itu hanya 1. Oke. Itu ya. Kemudian misalkan kita misalkan bahwa yang diminta adalah probabilitas yang diinginkan muncul mata dadu, ininya kita hapus, tidak usah pakai ini. Misalkan yang diminta adalah probabilitas kejadian genap. Genap. Berarti E itu kejadian genap. Muncul E segenap.
Berarti M-nya ada berapa? Kita lihat. Genap ada 1, 2, 3. Berarti genapnya ada 3. Kemudian N itu seluruh kemungkinan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 6. Sehingga peluang dari E adalah 3/6 atau 1/2. Itu kalau dia peluang seperti itu, perumusan klasik. Mudah ya? Sangat mudah. Di buku sudah banyak sekali contoh-contohnya, nanti bisa dibuka. Misalkan di situ sudah ada hitunglah probabilitas diperoleh contoh 9.14 itu nanti diperhatikan di situ. Kemudian perumusan secara frekuensi relatif. Perumusan konsep probabilitas dengan cara klasik mempunyai kelemahan karena menuntut syarat semua hasil mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul. Pengertian ini mengaburkan adanya probabilitas yang sama. Sehubungan dengan itu dikembangkan konsep probabilitas dengan berdasarkan statistik, yaitu dengan pendekatan empiris. Probabilitas empiris dari suatu kejadian dirumuskan dengan memakai frekuensi relatif. Dengan demikian, jika kejadian E terjadi pada F kali dari keseluruhan pengamatan, maka banyak N di mana N mendekati tak terhingga, maka probabilitas kejadian dirumuskan dengan limit X mendekati tak hingga F per N. Nah, F adalah frekuensi. Tadi apa tadi? Frekuensi sebanyak kali keseluruhan. Frekuensi F kali dari keseluruhan. N adalah mendekati tak hingga. Walaupun mudah dan berguna dalam praktek, tetapi cara matematis perumusan konsep probabilitas dengan frekuensi relatif juga punya kelemahan. Karena suatu nilai limit yang benar-benar mungkin sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu, konsep probabilitas modern dikembangkan dengan memakai pendekatan aksiomatis, yaitu suatu kebenaran yang diterima secara apa adanya tanpa memerlukan bukti matematis. Mana konsep probabilitas tidak didefinisikan sebagai konsep titik dan konsep garis yang didefinisikan dalam ilmu geometri. Oke. Nah, contohnya bisa dilihat di contoh 9.15 dan 9.16. Tuh. Kemudian sekarang kita masuk ke ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel, nah, kumpulan dari semua hasil yang mungkin terjadi itu merupakan ruang sampel. Ya, tetapi kalau kumpulan dari hasil yang muncul terjadi pada suatu percobaan statistik itu istilahnya gini. Kalau garis besarnya, kalau ada ini konsep probabilitas, kemudian ada konsep himpunan. Kalau dalam probabilitas itu namanya ruang sampel. Ada ruang sampel, ada yang namanya kejadian, ada yang namanya titik sampel. Kalau dalam teori itu ada himpunan semesta, dan himpunan bagian, kemudian ada anggota himpunan. Ruang sampel berarti seluruh anggota. Ini sama saja dengan dalam teori himpunan itu seluruh semesta pembicaraan. Kalau dalam ruang sampel berarti seluruh yang diteliti atau kejadian, seluruh yang mungkin. Tapi kalau kejadian itu hanya himpunan bagian dari himpunan semesta. Kemudian titik sampel itu anggotanya itu di siapa, seperti itu. Bila kejadian A terjadi dalam M cara, berarti logikanya peluang suatu kejadian A bisa disimpulkan adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampel.
banyaknya ruang sampel. Seperti itu. Contohnya begini. Pada pelemparan sebuah dadu, misalkan kejadian A itu menyatakan muncul mata dadu genap. Kita tahu bahwa S-nya adalah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A itu sama saja dengan genap. Itu berarti berapa? 2, 4, 6. Berarti peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya ada 3, NS-nya ada 6. Jadinya setengah. Bisa dipahami ya? Itu adalah ruang sampel dan untuk contoh-contohnya sudah ada semuanya. Oke, ruang sampel dan kejadian. Kemudian kita bahas tentang sifat-sifat probabilitas. Yang pertama, ketika nanti sampean ngitung probabilitas, kok nilainya kok seperti ini. Pertama, nilai probabilitas itu tidak mungkin negatif, tidak mungkin lebih dari 1. Berarti nilainya antara 0 sampai 1. Tidak mungkin nilainya 1 juga tidak mungkin. Ya, nilai probabilitas itu seperti ini. Kemudian ketika probabilitas nanti nilainya 0, berarti tidak terjadi kejadian pada himpunan semesta atau pada ruang sampel. Kemudian kalau peluangnya itu adalah 1, maka maksimum banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota. Berarti logika berpikir kita, kalau digabung di sini, 0 sama dengan lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 1. Kejadian kalau ketika peluangnya 0 ini mustahil, kalau yang ini pasti terjadi. Berarti kalau ngitung nilai peluang kok nilainya kok negatif atau lebih dari 1, dipastikan penghitungannya salah. Saya kira cukup untuk dasar-dasar probabilitas. Nanti kita akan bahas tentang perumusan probabilitas kejadian majemuk dan lain-lain. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.